Podcast. Oke. Aduh, gue nggak kacamata dan gue nggak kelihatan. Harusnya di sini. Ini juga bawa begini. Oke. Ya nggak apa-apa lah Pak. Ini kan kondisi kantor kita. Ini podcast pertama bersama Virgo, Timetiska dan Ini podcast apa sih? podcast Pak Jadi Kobuser. Saya mau bikinnya, saya mau ngobrol tentang karena kita baru habis buka puasa ya. Ceritanya kita habis buka puasa maghrib dan buka puasa kita simpel sama air putih, kopi, rokok. Nah, kita jelasin dulu di sini kita berdua. Oh, Pak Didit gak ikut. Tadi bosnya di sini. Jadi kita berdua ini kroco-kroconya adalah orang yang masih berkeliaran saat pandemi Covid, yang orang ngomong banyak di rumah aja kita malah berkeliaran. Jadi Bang Virgo ini sama kayak gue, sama-sama marketing representatif. Bedanya adalah gue di Bekasi, area gue Bekasi Barat dan Selatan, Bang Virgo Cikarang. Bang, cerita dikit ya Bang, gimana Bang menurut lo? Pas lagi pandemik begini, puasa-puasa, lo masih muter-muter ke rumah sakit yang notabene rumah sakit itu kayak zona merah gitu yang harusnya nggak boleh didatengin Bang. Kurang kenceng, lu mendingan duduk di sebelah sini, pindah. Kurang kenceng bro, kurang kenceng. Harus baca tuh harus kenceng. Gitu. Soalnya kameranya jauh dan kita nggak pakai ekstra mic gitu kan. Jadi gimana? Covid di Cikarang gimana tuh Bang? Kalau kopi sebenarnya gue santai sih. Santai. Oke. Karena kopi itu Covid itu lu nggak tahu ngomong apa. Tapi yang lu tahu Covid itu singkatan apa? coronavirus disease. Oke. Nah, coronavirus disease. Kan di sini juga lu orang pertama Bang di Metis kan nih pas bulan Maret awal kita apaan sih ini sistem kita corona tapi lu ngomong Covid, coronavirus disease tahun 2019. Nah, terus Bang kalau di Cikarang kayak gini Bang pertanyaan gue. Gue di Bekasi merasakan mobilitas di Bekasi mungkin agak sepi, tapi belakangan ini mulai agak rame. Di Cikarang gimana? Cikarang kan daerah yang dilewati sama orang dari Bekasi ke arah Karawang ke arah Bekasi gitu atau Justru karena gue pulang pergi nih dari Bekasi ke Cikarang, gue langsung Bekasi juga termasuk ramai. Kalau Cikarang itu justru lebih ramai karena itu kawasan industri. Nah, orang udah mulai kerja. Oke, perkataan Bang, kita ngomong masalahnya Covid itu dari mulai start di Maret tengah lah ya, kita ngomongin Maret tengah udah mulai marak nih. Sebenarnya kalau kita orang farmasi pasti tahu di Februari kita udah mulai itu sebenarnya kan. Februari kita udah mulai dengan isu-isunya guys dari beberapa tim medis, dari kolega-kolega kita. Nah Maret baru diungkapkan sama halayak umum ya, sama pemerintah. Nah kalau lu di Maret kayak gitu gimana sih sekarang Bang? Sebenarnya perbedaannya tuh pas PSBB. Sebelum PSBB itu malah sebenarnya jalan itu sepi. Sebelum PSBB malah sepi, iya. Setelah PSBB malah ramai. Oke. Bingung sama. Nah terus kalau misalnya kita bicara sekarang lebih menjurus ke area ke ranah kita Bang, rumah sakit. Gimana rumah sakit di tempat lo? Rumah sakit rata-rata kalau di area Cikarang itu udah hampir nggak jalan Tuh dalam hal apa ya maksudnya nggak? pasiennya nggak selama dulu sebelum ada corona ini. Biasanya kalau sebelum corona itu pasien kayak rumah sakit Siloam itu udah berapa mungkin 100 kan lebih ya Per day? per hari. Gila, 100 pasien per hari? Mungkin Lu nggak tahu. Oke. Pasti berapa. Nah berarti ya lu sepakat dengan omongan ini nggak sih Bang? Ada beberapa YouTuber yang bikin podcast juga kalau corona itu menguntungkan buat kita orang farmasi, orang medis. Kalau menurut tuh gimana tuh Bang? Oh jelas. Tentu jelas. Iya. Cuman di aspek mana Bang menguntungkannya? Entah ekonomi kah? Entah apa? Karena corona ini bikin orang tuh takut. Pertama, sebelumnya masker aja. Contoh masker ya. Itu harganya sebelum corona kan tahun 2030. Iya, kita tahu lah ada masker ya. Semenjak corona melonjak, itu ada beberapa orang yang bangsat gitu. Iya. Yang naikin harga masker sampai terakhir berapa? 500-an. Terakhir 500-an sih.
kita nggak, gue juga nggak terlalu tahu juga, karena kan gue lebih ke distributor ya, gue tahu harga distributor, tapi gue kalau harga pasaran gue nggak ngecek, karena itu juga perusahaan gue cukup mengayomi kita yang kerja di sini gitu, kita dikasih masker gratis gitu. Gitu. Nah terus bang, ada lagi nggak bang apa menguntungkan dari segi yang lain bang selain dari harga barang? Sebenarnya kalau dari segi menguntungkan ini banyak sebenarnya. Okay. Kalau dari sisi apa gue tuh? boleh ngomong nggak? Boleh dong, kita ngomong aja, nggak apa-apa. Karena gue termasuk orang yang bukan religius. Oke. Terus ngomong aja nggak apa-apa. Dari segi agama, semenjak ada COVID orang Lebih rajin ibadahnya. menurut gue nih lebih rajin ibadah, terus perkumpulan itu udah agak Oke. Tapi kan walaupun masih ada. kita beribadah, contohnya gue nih bang, gue muslim nih bang, Yeah. gue beribadah mau ke masjidnya nggak bisa. Nah, ya apa pandangan lo kayak begitu? Kalau lo bilang rajin ibadah gitu? Rajin ibadah di rumah. Oh di rumah ibadahnya, nice. Itu dengerin deh guys, jadi ibadah di rumah. Stay at home. Stay at home. Oke. Nah bang, terus gini bang, Gimana? gue mendengar isu-isu tentang Cikarang merampungkan banyak buruh pabriknya, 300, 500, gue banyak tagline berita kayak begitu. Yang PHK. Iya. Gimana lu ngelihatnya di sana? Sedih. Ya karena tapi kebenarannya valid nggak itu? Kebenaran dari berita itu ada beberapa yang benar, tapi nggak semuanya. Oh. Jadi sebenarnya emang industri tetap jalan ya bang ya? Masih jalan. Ngomong di kawasan gue, sekarang itu kawasan apa? M2000. Jababeka. Oh iya. Itu tiap hari gue hampir lewat sono kan. Masih ramai kok. Buru-buru keluar masuk itu Iya. masih ramai. Pulang pergi masih ramai. Masih ramai. Kalau lo mau ke rumah abang nih, itu kan lewat SGC. Pasti lewat tuh perempatan SGC ke rumah abang. Itu kalau udah sore jam 4-an jam sampai maghrib, Tapi itu macet. masih macet. Tapi macetnya ada kadar berkurangnya nggak bang? Mungkin berkurang. Maksudnya jadi lebih apa ya, macetnya lebih normal gitu. Soalnya gue juga pernah tahu, gue pernah lewat SDC itu udah panas macet gitu loh bang. Enggak. Normal aja kayak biasa aja gitu macetnya. Kayak biasa. Oke. Nah, terus bang gue mau ngulik lebih dalam lagi bang. Kita orang farmasi, kita sering ketemu dokter, kita sering ketemu perawat. Gue udah ngerasain ketemu sama pasien COVID dari yang biasa aja sampai yang posisinya kejam, depresi. Nah, lu udah belum bang menemui yang seperti itu bang di rumah sakit yang lu visit? Untuk sekarang sih gue belum secara langsung dari mata gue belum lihat. Oke. Tapi kalau di area gue ada sih kasus begitu dan di videoin sama orang. Di videoin sama orang. Lu setuju gak sih dengan di video itu bang? Enggak lah. Harusnya sih. Kasihan. Iya bener ya bang ya. Oke bang, terus kita sekarang lebih menjurus lagi ke spesifikasi kita adalah kita membawa obat. Kita adalah orang yang bawain obat. Nah, banyak yang bilang kayak sekarang beberapa obat khususnya kayak vitamin nih bang. Vitamin lebih susah dicari. Toh kita juga punya produk vitamin juga. Kalian tetap bisa cek di bawah ini, di bawah video gue. Sekali promosi sedikit, ini juga vitamin punya perusahaan gue. Ini vitamin punya perusahaan gue, ini juga buat bayi punya perusahaan gue. Dan kalian harus tahu barang ini susah sekarang. Udah jarang. Ya. Nah terus banyak yang bang yang berstigma begini bang. Farmasi cari untung nih, gitu. Menurut lu cari untung apa enggak bang? Karena kalau buat gue datang ke stok distributor, emang nggak ada tuh barang. Pabrikannya juga pot-potan gitu ngerjainnya. Nah kalau menurut lu gimana bang? Bukan farmasi nyari untung ya. Kita nyari sales aja susah, coy. Betul, ini harus tahu ya guys. Itu saatnya pikirin, jangan kelamaan kita tadi ini belum ada promonya di kantor. Ini masih endorse ya. Ini masih di channel gue, ini karena gue di endorse ini aja nih sama perusahaan gue gitu kan. Tapi jangan terlalu lama juga. Kita cari sales susah. Jelasin ya bang, cari sales susah itu ke malah yang umum gimana bang? Cari sales susah karena yang stigma masyarakat sekarang tuh udah apa namanya, panik sekarang kalau ke rumah sakit, ke klinik. Udah agak jarang. Sekarang jatuhnya ke kalau orang sakit, batuk, pilek, orang langsung ke apotek.
nggak mau ke klinik, karena kalau ke klinik atau ke rumah sakit langsung biasanya dirujuk gitu kalau udah punya gejala gitu kan. Iya benar. Hikmahnya udah negatif ya kalau udah batuk pilek. Dan itu terjadi di area lu Bang? Iya. Banyak gak Bang, mungkin dari 100% kira-kira rujukan, misalnya batuk itu langsung dirujuk gitu? Rata-rata semua gitu. Oh gitu, hampir rata-rata? Iya. Oke. Nah terus apotik berarti? Apotik di tempat lu, gue di tempat lu lucu-lucu Bang apotiknya. Jadi kita beli itu kayak beli McD, duduk diri, berdiri kayak take away gitu. Nah, gue setuju. Coba deh gue gak setuju adalah saat lu harus ada nenek-nenek atau ada orang yang bawa balita panas, posisinya lu tahu kan kalau kayak di luar ya. dia di luar gitu kan mereka panas. Kenapa sih nggak kita prioritasin? Kalau gue sih lebih berharap gitu, cuma ternyata emang di area gue nggak ada prioritas seperti itu. Kalau di area lu gimana Bang? Apa tetap harus ngantri yang jauh-jauhan biar walaupun kena panas terik matahari gitu? Kalau di area gue sih kelucuan itu juga ada. Terus? Yang ngantri kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini semenjak corona udah 13 ribuan lebih, itu apotik juga udah mulai berkurang pendapatannya. Karena orang yang takut apa karena dia kehabisan stok juga? Kalau stok sih gue rasa masih ada, stok obat vitamin B gitu. Tapi kalau karena sekarang corona itu udah bikin orang tuh jadi panik. Oke, jadi ya orang kayak mau keluar rumah aja langsung udah deh gitu. Bikin paniknya itu ke instansi-instansi yang berkaitan dengan kesehatan, apotik, klinik, rumah sakit. Itu semua kesono tuh udah jangan sampai nih. Kesono mendingan udah anteng aja di rumah gitu ya. Anteng aja di rumah. Benar. Nah terus Bang, lebih ke pertanyaan gue lebih agak personal nih. Gue nggak merasakan begini. Kalau mungkin ada beberapa di dunia medis yang mungkin emang sehari-hari di rumah sakit, emang even kita juga sehari-hari di rumah sakit gitu kan Bang ya, di rumah sakit. Nah kalau orang-orang yang mungkin lebih ngerti, gue nggak tahu sih. Kalau gue merasa gue cukup mengerti, tapi mungkin ada lebih mengerti sampai dia nggak mau ketemu keluarganya gara-gara udah di rumah sakit, lebih punya ketakutan yang berlebihan lah Bang, kepanikan gitu. Lu merasakan seperti itu nggak Bang? Lu nggak mau ketemu keluarga lu gitu? Gue ngerasain. Karena gue kerja di lapangan, gue nggak tahu di rumah sakit yang tempat gue visit, gue sampelin itu nggak tahu gue udah terkontaminasi apa belum ya. Jadi daripada gue nyebarin ke keluarga gue, mending jangan dulu ketemu. Dan akhirnya lu ngontrak sekarang gimana kondisinya keluarga lu di daerah? Apa keluarga lu emang di Cikarang biasanya? Oh di daerah juga ada, di Cikarang ada juga. Tapi lu tetap pulang ke rumah gitu kan? Nah solusinya pas lu pulang ke rumah, apakah lu pulang ke rumah cuma duduk di depan gitu atau lu pisah jadi pisah? Lu di garasi, keluarga lu di dalam gitu? Oh enggak, gua kalau nyampe rumah, gua udah sebagai antisipasi ya, gua langsung ke kamar mandi. Baju yang gue pakai langsung gue cuci, gue langsung mandi. Intinya jangan kalau lu udah nyampe ke rumah, jangan lo dudukan di sofa kayak nonton kayak. Intinya lo bersihin diri dulu. Biar steril ya, pakai detol. Wow. Kan detol ada itunya tuh. Anti corona. Enggak, semua itu ada itu guys, itu ada. Gue berdua bukan sarkastik, tapi emang itu ada di detol. Gitu. Dan kita nggak di endorse sama detol. Pas gue posting itu di status gue WA itu, tempat kerja gue dulu langsung orderinnya detol. Tempat kerja lu langsung order detol. Yang pastinya ya udah tersedia. Jadi ya berarti emang sebenarnya ada untungnya ada yang lain enggak ya Bang ya corona ini. Cuman kalau dari segi lu nih Bang sekarang, dari segi kita sekarang nyari uang di dunia farmasi, di dunia kesehatan lah. Lu berharap apa corona tetap berjalan atau corona bisa stop secepat-cepatnya? Kalau bisa stop secepat-cepatnya. Karena kita semenjak ada corona ini
pergerakan kita dibatasi. Betul. Itu. Kedua, dari segi kerjaan kita sales Drop. jauh Ya, turun kita ya. drop. Ya, harapan gue sih corona udah sampai bulan ini aja udah. Bulan depan udah selesai ya. selesai. Oke. Nah terus sekarang ada tagline yang lagi seru. Hmm. Dulu kan termasuk kita bikin foto di kertas, kalian di rumah aja dan kita yang kerja gitu. Dokter kalian di rumah aja biar kami yang kerja gitu. Sekarang ada tagline-nya, dokter ngelihat orang jadi sekarang banyak di jalan, apa sih bahasanya, Bodo amat gitu ya. iya pokoknya yang terserah, iya. Indonesia tanda tanya terserah. Menurut lu gimana tuh bang? Kayak begitu. Wajar sih. Capek sih mereka ya. Capek. Ngurusin 13.000 orang positif corona itu capek kan. Iya benar. Even di daerah lu atau daerah gua atau daerah lain gitu ya. Bayangin daerah gue yang notabene-nya termasuk luar pulau lah ya. Iya, udah maksudnya daerah kampung lu di sana. Iya. Terus sekarang udah ada yang positif Di daerah lu sana tuh. 8. Kalau di kabupaten gue sih belum. Di kotanya Palembang. Itu udah mau 100 orang yang positif. Udah mau 100 orang yang positif. Iya. Gara-garanya apa? Ya itu pada bandel. Di Bandung. Masih pulang kampung, bukan mudik, pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Tapi kan ada yang istilah ngomong gini bang, gua mau ngapain juga di Jakarta gitu. Atau di ibu kota di Jabodetabek. Gue dirumahkan, gue nggak digaji, gue nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya gue harus pulang kampung. Gimana tuh bang menurut lu bang? Serba salah sih. Dari segi pemerintahnya itu juga gak jelas kan. Yang katanya per kakak 600.000 per bulan. Itu kita klaimnya kayak gimana? Gak jelas ya. Terus dari kartu prakerjanya juga gak jelas. Banyak yang gak jelas. Sebenarnya kalau gue pribadi sih, daripada gue bahayain keluarga gue di kampung, mending gue bertahan sini. Iya benar. Terus selama kita masih ada kerjaan. Selama kita masih ada kerjaan, walaupun nggak ada kerjaan, Bertahan aja lah gimana bertahan aja. caranya. Kita ini manusia, punya pikiran. Masa kita mau makan, kok kita duduk aja, diam aja di rumah. Pasti ada yang dikerjain ya. Lu bikin podcastnya aja kan tujuannya buat apa? AdSense kan? Selain AdSense, edukasi bang sebenarnya, nggak AdSense juga. Kalau mau AdSense mah gue bikin prank sampah aja gitu kan. ngasih orang ini ya Sembako sampah. Ya bisa aja gue Sembako. kasih obat nih, pura-puranya obat, dalamnya air comberan gitu kan. tangkap polisi itu lah digebukin terus dilajanin Dibotakin terus ya. juga. Nah, Apa sih namanya? paleka. Bacot. Oh, bacot. Nggak tahu apa namanya itu. Ridwan bacot. Nah, Ridwan kan di aja apa? di tag dah, di mute aja, di mute. Ya. Apa? Gubernur Jawa Timur. Oh iya benar. Nah, itu bang satu lagi pertanyaan gue. Kok dari satu dulu ya, cuman maksud gue mau satu. Gue pengen banyak nanya sih bang, soalnya kan gue mau compare daerah gue sama daerah lo. Kita sama-sama di Bekasi, notabene adalah daerah penunjang Jakarta. Iya. Oh iya kan bahasanya daerah sih. Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok tuh daerah yang penunjang Jakarta. Tapi Bekasi ini kan Apa tuh? dulu kenal jauh katanya. Iya. Banyak mana? Betul. Sekarang kami yang menjadi bumi, kalian Jakarta jadi planet sepi soalnya. Enggak juga sih bro. Kalau di dalam-dalam, cuman kan kalau footage maksudnya gambar-gambar orang kan, kesannya Jakarta sepi. Kami Bekasi sekarang rame gitu. Gini bang, aku mau nanya gini nih, kita kan daerah penunjang Jakarta posisinya. Kalau menurut lo, yang sekarang bisa nggak sih bang jadi solusi begini nih? Karena lo udah bisa kerja di Jakarta, kenapa sih nggak kerja di daerah lo sendiri di Bekasi, lo bangun usaha atau apa, ngikutin kantor lo di Jakarta gitu? Menurut lo gimana tuh bang? Bisa Lu ya? mau bikin usaha kayak bisa sebenarnya asal ada syaratnya. Apa tuh? Mau
Wah, itu dia tuh. semangat kan. Terus kedua lagi jauh Duit. iya Modal. itu kan kalau lo pinter mau baca lo dapet duit dulu ya. Agak harus modal juga gitu kan. Ngobrol begini ada duitnya gitu Iya. kan. Benar. Lo ngebaca nyariin orang barang jadi apa namanya Oh, kok bisa calo Oh, calo kasar bang. bahasa keren tuh di seller Reseller. ya Iya, dapat bahasa duit Iya. modal kagak ada barang orang gue jual Benar, Pak. Jadi sebenarnya nggak nih guys, jadi menurut berfilm jadi nggak ada cerita lu nggak produktif ya bang ya. iya Kalau kondisi walaupun lu bisa dibilang lu kerja di Jakarta, terus dulu di Bekasi, tapi lu kerja di Jakarta dan Jakarta PSBB parah gitu, lu dirampingkan, tapi lu nggak ada cerita harusnya lu tetap produktif, lu bisa ngasilin sesuatu gitu ya bang ya. ya Apalagi bang ya, gua ada yang gue tanya gini bang, gue banyak ketemu, gue kan kita semua sama nih, kita banyak dokter, ada dokter spesialis penyakit dalam, ya ada dokter anak, ada dokter objin, ada dokter GP. Nah menurut lu bang, di daerah lu sekarang ya iya di Cikarang area tempatnya Bang Virgo ini sekarang guys. Nah itu yang paling bukan paling sih, tapi ini paling aware, maksudnya paling khawatir itu sama COVID di dokter bagian mana bang? Karena kalau jujur kalau di daerah gua malah dokter umum yang paling aware, dengan alasan gua ngobrol sama beberapa dokter itu, dokter umum lebih apa namanya, karena gue orang pertama kalau misalnya ada apa-apa pasti masuk IGD gue tangani dulu gitu kalau menurut mereka. Tapi ada beberapa juga rumah sakit yang kerja sama gue ke dokter, malah dokter anak yang lebih aware, lebih takut bukan lebih takut, beda takut lebih hati-hati bang. Mereka nggak takut penyakit itu kan emang teman mereka, kasarnya begitu. Cuman lebih jaga-jaga gitu loh. Anak, karena anak itu apalagi kalau anak yang lepas dari kontrol orang tua, habis dari mana-mana nggak pernah tahu ngebawa gitu. Nah kalau di daerah lu dokter apa bang yang lebih hati-hati gitu sama, lebih concern lah gitu sama COVID? daerah gue rata-rata sih kalau dokter daerah gue maupun spesialis mau dokter umum semuanya aware hati-hati dari tadi yang jam prakteknya jadi dari 8 jam per hari sekarang paling cuma 3 jam ada malah praktek klinik dokter umum juga itu dia selama COVID ini tutup Sampai segitunya ya? sampai segitunya. Terus yang klinik rumah sakit yang sering gue kunjungi yang spesialis objin kandungan sama spesialis anak itu lucu. Gimana ceritanya itu? Kan dulu reporter TV One ada tuh yang viral dulu yang pakai masker. Oh iya, masker remote. Itu sekarang pakai masker begitu juga. Yang dokter di daerah tuh. Dokter objin nih, dokter kandungan. Iya, sama dokter anak. Sampai pakai masker begitu sih. Iya. Gokil. Karena saking hati-hatinya. Hati-hatinya, ya saking hati-hatinya. Oh gokil. Asli. Gue sampai kalau mau kunjungan sama gue, sampai gak enak. Karena kayak masker kita culun banget gitu ya. Iya. Benar. Karena kan kita nurutin anjuran pemerintah, masker kayak sensi itu kan buat tenaga medis. Iya. Nah kita kan penunjang medis. penunjang medis guys, kita penunjang medis gitu. Jadi kalau istilah kita bahasanya, kalau kita kemarin tagline kita itu kalian di rumah aja biar kami yang bantu dokter meresepkan obat terbaik untuk kalian. Betul nggak? Iya. Tapi kebetulan produk terbaik untuk kalian menurut kami adalah produk kami sendiri. Tapi nggak laku. Laku lah bang, laku. Kalau kita yang pegang insya Allah laku lah teman-teman. Jadi ya kalian bisa bertanya sama, kalau misalnya kalian, waduh ke dokter bingung nih, agak tegang ke dokter, kalian udah punya kontak dokter, kalian bisa chat Instagram Bang Virgo mungkin buat konsul dokter mana yang enak, mungkin yang cocok sama kalian. Karena Bang Virgo banyak ketemu dokter di Cikarang juga. Instagramnya tuh Bang Virgo coba dikasih tahu. Instagram gue nggak main lagi. Tapi sebenarnya buat DM iyalah, buat ada yang DM gitu. Gue lupa Instagram gue apa. Waduh, ada nanti Instagramnya cek di bawah ya. Manusia apa nih?
Goa. Goa. Oh, manusia goa. Oh. Facebook gue nggak main, Instagram nggak main, WhatsApp nggak main. Oh, WhatsApp nggak main. Itu cuma PMPAN loh. Oh, ya. iya. Gimana sih begini? Aduh. Iya. Yang kalau misalnya sebel buat nimpuk orang, bocor kepala orang gitu ya. Bukan benjol lagi gitu ya. Ya pokoknya nanti kalau dari Cikarang kalian bisa cari Bang Virgo di beberapa rumah sakit. Dia pasti nggak jauh nongkrongnya. Kalau nggak sama dokter biasanya di parkiran nongkrongnya dia. Iya, antara dua tuh apa yang security atau lagi nyari-nyari celah nih motor kalian yang bagus yang mana. Oke bang, ada pesan nggak bang buat yang nonton? Stay at home. Dia begitu loh. Sampai kapan? Sampai lo mati kelaparan. Keren banget. Oke, jadi segitu aja. Oh ya, dari tadi kita belum ngucapin selamat berbuka puasa. Kita ini pas banget di maghrib kita. Jadi ini kontennya lebih ke ngobrol apa ya guys? Ngobrol santai habis buka puasa. Buka puasa yang cukup berbobot karena buka puasa yang biasa kan minum es, sirup marjan. Kita air putih, kopi, rokok, tapi obrolan yang berbobot. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya, guys. Bye.